Semangat pagi sahabat matematika. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai matriks. Pada bagian pertama ini kita akan belajar mengenai pengertian matriks, notasi matriks, ordo matriks, macam-macam matriks, dan transpose matriks. Mari kita lihat. Baik, di bagian pertama ini kita akan belajar mengenai pengertian matriks. Ini adalah kompetensi dasar dalam kita mempelajari materi matriks. Dalam kehidupan sehari-hari banyak informasi-informasi yang disajikan dalam bentuk matriks seperti ini. Misalnya hasil Liga Eropa tahun 2020 grup A ya. Ini ada 4 tim, masing-masing 3 kali main, kemudian di sini menang berapa kali, selisih gol, dan juga poin yang diraih. Nah, ini informasi seperti ini kalau kita tulis matriksnya, ini hanya kita ambil angka-angkanya saja di sini. Jadi kalau kita tulis matriksnya seperti ini ya. Jadi angka-angkanya kita tulis, kemudian diberi tanda kurung. Contoh yang lain ialah misalnya kalau presensi ya di kelas-kelas ya, ini sebelum masa pandemi COVID-19 itu kan di kelas-kelas ada papan presensi, biasanya akan ditulis berapa yang sakit, izin, dan alfa. Misalnya ini ada 3 kelas ya, paralel, data presensi tanggal 4 Januari 2012 misalnya seperti ini. Ini kalau kita ambil angka-angkanya di sini saja, yang sakit, izin, dan alfa, maka kita peroleh bentuk matriknya adalah seperti ini ya. Sakit, izin, alfa, ini kelas 10 TKIA yang sakit 1, izin 2, alfa enggak ada, dan seterusnya. Nah, dari contoh-contoh tadi, maka pengertian dari matriks adalah satu susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom. Bilangan-bilangan dalam susunan tersebut namanya entry atau elemen atau unsur. Kemudian untuk notasi metrik biasanya ditulis dengan huruf besar ya, A, B, C atau yang lainnya. Sedangkan elemen-elemen matrik bisa menggunakan huruf kecil. Metrik dengan banyaknya baris M dan banyaknya kolom N bisa disajikan secara umum adalah seperti berikut ini. Ya, ini baris pertama bisa kita tulis A11, A12, A13 sampai dengan A1N. Jadi A11 maksudnya adalah elemen atau unsur baris pertama, kolom pertama. A22 artinya elemen baris kedua, kolom kedua. Jadi yang ini horizontal namanya baris, kemudian yang vertikal namanya kolom. Kemudian yang dimaksud dengan ordo, yang dimaksud dengan ordo satu metrik yaitu banyaknya baris diikuti dengan banyaknya kolom. Misalnya metrik A jadi ordo 3 kali 4. Ini bukan perkalian ya, ini hanya notasi. Maksudnya adalah ada 3 baris dan 4 kolom. 1, 2, 3 baris, kolomnya yang vertikal ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, dalam metrik A tersebut maka elemen baris pertama adalah 6, min 3, 5, 7. Baris kedua ya 10, 9, 17, 8. Baris ketiga 5, 6, 4, 3. Elemen kolom kedua ya min 3, 9, 6, dan seterusnya. Kemudian elemen baris ketiga kolom keempat, baris ketiga
kolom keempat adalah 2. Baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom pertama 10 ya. Itu seperti itu. Kemudian contoh yang lain, misalnya metrik B ini mempunyai ordo 3 kali 2 karena ada 3 baris 2 kolom. Elemen baris ketiga adalah min 2 dan 6. Elemen kolom pertama 1, 10 dan min 2. Elemen baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom kedua yaitu min 5. Elemen baris ketiga kolom kedua adalah 6. Kemudian macam-macam matriks. Yang pertama adalah metrik baris. Metrik baris itu metrik yang hanya terdiri dari satu baris. Ya, ini metrik A, B, dan C ini satu baris. Yang membedakan yaitu hanya banyaknya kolom saja. Yang kedua adalah metrik kolom, yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Ya, contohnya seperti ini, metrik D dan metrik E. Yang ketiga adalah metrik 0. Sesuai dengan namanya, maka metrik 0 adalah matriks yang semua elemennya 0. Ya, contohnya ini metrik 0 ordo 1 kali 2, ini ordo 2 kali 2, ordo 3 kali 1. Semua elemennya 0. Metrik 1 yaitu metrik yang semua elemennya 1. Ya, mirip dengan metrik 0, teman. Ini 1 semua elemennya. Berikutnya adalah metrik persegi, yaitu metrik yang banyaknya baris sama dengan banyak kolom. Metrik H adalah metrik persegi dengan ordo 2 kali 2, sedangkan metrik C adalah metrik persegi dengan ordo 3 kali 3 karena ada 3 baris dan 3 kolom. Nah, metrik persegi itu masih kita bagi-bagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama metrik segitiga atas, yaitu metrik persegi yang elemennya memenuhi syarat AIC sama AIC untuk I kurang dari sama dengan C dan sama dengan 0 untuk I lebih besar dari C. Contohnya metrik K, ini baris pertama 281, baris kedua 054, baris ketiga 007. Ini adalah metrik segitiga atas. 2 di sini adalah elemen baris pertama kolom pertama. Jadi I sama dengan 1, J nya 1 sama, maka nilainya tidak 0. Kemudian 8 adalah elemen baris pertama kolom kedua, jadi I nya 1, J nya 2, I lebih kecil dari J. Secara kasat mata, kalau kita amati, metrik persegi atas adalah metrik persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utama. Jadi 2, 5, 7 namanya diagonal utama, 7, 2, 3, 8 diagonal utama. Di bawahnya itu 0 ya, elemennya 0, 0, 0, 0, 0 semua ini di bawah diagonal utama. Kalau di atasnya boleh ada yang 0, tapi tidak semua. Yang berikutnya yaitu metrik segitiga bawah, yang mirip dengan yang tadi, hanya saja yang nilainya 0 itu yang di atas segitiga, di atas diagonal utama, di atas 257, 0. Ini diagonal utamanya, ya di atasnya 0. Kemudian yang berikutnya, yang metrik persegi yang berikutnya itu metrik diagonal, yaitu metrik persegi yang elemennya memenuhi syarat AIC sama AIC untuk I sama dengan C. Kalau I tidak sama dengan C, 0 ya. Jadi yang diagonal utamanya tidak 0, ini ya 257, yang lainnya 0. Ini kan misalnya di sini 0 di sini adalah elemen baris pertama kolom kedua, I nya 1, J nya 2, jadi nggak sama. Kalau nggak sama di sini 0. 0 di sini adalah elemen baris
kedua, kolom ketiga. Jadi I nya 3, J nya 2, nggak sama, maka nilainya 0. Selanjutnya adalah metrik skalar. Metrik skalar yaitu metrik diagonal yang semua elemennya pada diagonal utamanya sama. Jadi di sini diagonal utamanya sama semua dan yang lainnya 0. 2, 2, 2, yang lain 0. 7, 7, 7, 7 misalnya, yang lainnya 0. Kemudian yang kelima yaitu metrik identitas, atau istilah lainnya adalah metrik satuan. Metrik identitas dan metrik satuan yaitu metrik persegi yang elemen diagonal utamanya 1 dan yang lainnya 0. Diagonal utamanya 1, lainnya 0. Ini metrik identitas ordo 2 kali 2, yang ini metrik identitas ordo 3 kali 3. Yang ini metrik identitas ordo 4 kali 4. Yang keenam, metrik persegi yang keenam itu metrik simetri, yaitu metrik persegi yang setiap elemennya selain diagonal utama simetri terhadap diagonal utama. Maksudnya simetri itu seperti halnya cermin ya, ini elemen pada diagonal utama adalah 3 dan 4. Selain di diagonal utama dia simetri, di sini 1, ini 1, jadi kayak dicerminkan ya, 1 sini 1. Kemudian yang berikutnya adalah metrik simetri miring, yaitu metrik simetri yang elemen-elemennya selain elemen diagonal utama saling berlawanan. Ini diagonal utamanya 0, 0, 0, 5 ya, berlawanan, maka di sini min 5. 7 di sini harus berlawanan, min 7. Min 2 di sini berlawanan, berarti 2. Bisa juga mau melihatnya dari sini ya, min 5 ke sana harus berlawanan, 5. Ini min 7 di sini berlawanan, 7. 2 berlawanan, min 2. Nah, yang berikutnya yaitu adalah kesamaan matriks. Dua buah metrik disebut sama yaitu apabila syaratnya ada dua, yaitu ordonya sama dan elemen yang seletak sama. Contohnya ini, metrik sebelah kiri ordonya 2 kali 2, yang kanan juga 2 kali 2. 4 adalah elemen baris pertama kolom pertama. Metrik yang di sebelah kanan 12 dibagi 3 juga 4. Ini adalah elemen baris pertama kolom pertama. 2 ini elemen baris pertama kolom kedua, di sini juga nilainya 2. Jadi syaratnya kedua-duanya terpenuhi, ordonya sama, elemen yang seletak sama. Ini 4, ini 4. 2, ini 2, ini 1, ini 1, ini 3, 3. Tetapi pada yang contoh yang di sebelah kanan ini tidak sama, walaupun ordonya sama 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Elemen-elemennya sama tetapi beda letak. 4 di sini adalah elemen pada baris pertama kolom pertama. Di sini baris pertama kolom pertama ada 2 dan 4 tidak sama dengan 2. Maka dikatakan bahwa metrik ini enggak sama. Contoh di dalam soal misalnya nanti kan seperti ini, jika dua metrik ini sama, berapakah nilai X dan Y nya? Ya kita samakan saja, ini 2X sama dengan 6, 2Y sama dengan min 8, maka kita peroleh X nya adalah 6 dibagi 2 yaitu 3, Y nya min 8 dibagi 2 atau min 4. Yang berikutnya adalah transpos dari suatu metrik. Jika ada suatu matriks dengan ordo M kali N, maka transpos dari A biasanya ditulis seperti ini ya, A pangkat T atau A aksen, biasanya transpos, yaitu metrik N kali M, yang kolom pertama adalah baris pertama dari metrik A dan kolom kedua adalah baris kedua dari metrik A dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, baris kita ubah menjadi kolom,
metrik A ini 1 dan 4 adalah elemen baris pertama, di transposnya diubah menjadi kolom pertama ini 1 4. 2 5 baris kedua di sini menjadi kolom kedua 2 5. 3 6 ini baris ketiga di sini menjadi kolom ketiga. Lah berkaitan dengan transpos tadi, maka ada istilah metrik setangkup atau simetrik, yaitu matriks yang transposnya sama dengan metrik itu sendiri. Contohnya ya, misalnya metrik A ini 2 1 1 2. Kalau kita transpos ini elemen baris pertama ini 21 ya, 21 menjadi kolom 21. Baris kedua ini 1 2, ini kolom kedua 2. Tapi kan ini A dan A transposnya kan sama, maka dikatakan setangkup. Contoh yang lain misalnya metrik B ya, ini baris pertama 0 5 4 menjadi kolom pertama 0 5 4. Baris kedua 5 0 0, kolom kedua 5 0 0. Baris ketiga 4 0 0, kolom ketiga 4 0 0. Nah ini kan sama metrik B dengan B transposnya, maka kita namakan dengan metrik setangkup atau metrik simetrik. Demikianlah untuk pengantar materi pertama tentang matriks.